evaluasi rancangan aktualisasi Latsar CPNS Angkatan 19 kelompok 4 dengan peserta kita, yaitu Saudara Arzako Nur Syahid Robani dari Lapas kelas 2A Warung Kiara. Kita akan mulai dengan peserta kita mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Waktunya maksimal 10 menit, dimulai dari sekarang. Silakan Arzako. Baik, Bu. Izin Bapak Ibu, yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Ali Usman, yang terhormat Coach Ibu Nurali Lubis, dan yang terhormat Mentor Bapak Tommy Firgaus. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arzako Nur Syahid Robani, NIP 2005008. Rancangan aktualisasi saya berjudul Peremajaan Fasilitas Loker Penyimpanan Barang bagi Pengunjung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Warung Kiara, Ibu. Latar belakang yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kita sebagai ASN harus selalu peduli dengan pelayanan publik. Dan yang kedua, inovasi pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ada di lingkungan kerja. Identifikasi isu. Yang pertama, penggunaan loker penyimpanan barang kunjungan yang belum optimal. Lalu yang kedua, penggunaan ROPI bagi para WBP yang sedang bon kerja atau bon berangkat keluar. Dan yang ketiga, masih kurangnya kesadaran kebersihan di dalam kamar hunian para WBP, Ibu. Selanjutnya, di sini saya menggunakan teknik USG, urgency, serious, dan growth, diagram fishbone. Yang pertama itu pengunjung tidak menyimpan barang bawaan yang tidak diperbolehkan masuk di tempat yang sudah disediakan. Lalu mesinnya kurangnya loker yang menunjang bagi keamanan. Alternatif gagasan pemecahan isu yang pertama yaitu peremajaan fasilitas loker penyimpanan barang bagi pengunjung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Warung Kiara. Yang kedua, membuat pamflet informasi bahwa barang bawaan yang tidak diperbolehkan masuk disimpan di kendaraan pribadi. Yang ketiga, menerapkan kebijakan barang yang tidak diperbolehkan masuk disimpan di petugas piket pendaftaran kunjungan. Lalu di sini teknik menepis gagasan MC Namara, judul rancangan aktualisasi yaitu peremajaan fasilitas loker penyimpanan barang bagi pengunjung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Warung Kiara. Rancangan kegiatan yang pertama saya konsultasi dan koordinasi kepada mentor dan coach. Yang kedua, perancangan peremajaan loker dan juga menambahkan pamflet barang-barang yang harus disimpan di loker. Kesimpulannya yaitu isu yang menjadi prioritas utama berdasarkan teknik USG adalah penggunaan loker penyimpanan barang kunjungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Warung Kiara yang belum optimal. Sekian Ibu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang terkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Arzako atas presentasinya. Kemudian kita akan memberikan waktu kepada Bapak Mentor, Bapak Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Warung Kiara untuk memberikan penguatan kepada peserta kita. Waktunya maksimal 5 menit, Bapak, dimulai dari sekarang. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Penguji, Pak Ali Usman, Ibu Coach, serta Arzako selaku CPNS yang akan diuji. Baik, saya sifatnya mendukung terkait aktualisasi ini. Kenapa? Karena memang di Lapas Warung Kiara sebenarnya sudah ada loker, tapi memang butuh pembaruan baik dari sisi loker serta pemberitahuan. Artinya juga nanti akan dibikinkan pemberitahuan kepada pengunjung baik bersifat banner dan sebagainya. Kenapa? Agar dalam pelaksanaan kunjungan di Lapas Warung Kiara ini bisa berjalan dengan baik dan tertib, sehingga memberikan kenyamanan juga bagi pengunjung pada saat akan membesuk keluarganya di dalam, serta barang-barangnya bisa tertata dengan baik dan tersimpan rapi, dan juga mengantisipasi barang hilang atau tertukar dengan pengunjung lain. Kami selaku Kepala Pengamanan Lapas Warung Kiara sifatnya sangat mendukung kegiatan aktualisasi ini. Semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik di Lapas Warung Kiara dan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Mungkin itu dari saya selaku mentor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mentor. Selanjutnya kita akan memberikan waktu kepada Bapak Penguji untuk memberikan tanggapan, memberikan saran, kritik, dan tanya jawab kepada peserta. Waktunya 10 menit, Bapak, disilakan dari sekarang. Baik, terima kasih Ibu Coach. Selamat pagi Pak Tommy. Pagi Pak Ali Usman. Pak Arzak, ini terkait dengan judul yang diangkat. Saya ingin tahu alasan mengangkat judul ini menjadi salah satu
satu isu yang dipilih atau menjadi isu prioritas? Izin menjawab Bapak, yang pertama itu karena ditakutkannya ada gangguan keamanan ketertiban atau bisa jadi barang pengunjung yang bisa hilang diambil oleh pengunjung lain ataupun barang tertukar dengan pengunjung lain sehingga bisa menciptakan kegaduhan yang menciptakan nama baik Lapas Warung Kiara itu tercemar Bapak. Izin Bapak. Kemudian saya melihat ini apakah saya salah baca atau enggak ya? Ini antara judul rancangan aktualisasi dengan kesimpulan tidak sinkron. Judul rancangan peremajaan ya, tapi pada kesimpulan saya melihat optimalisasi. Nah, ini bisa dijelaskan. Izin untuk merevisi Bapak Ibu. Sebelumnya itu sepertinya itu tertinggal Bapak. Ya, Seharusnya itu menjadi peremajaan Pak. ya, bukan optimalisasi ya. Betul Pak. Ya, itu jadi nanti perbaikan aja ya untuk itu ya. Baik Pak. Kemudian jika sudah dilakukan peremajaan terhadap blok yang rusak, ya, seperti itu, apakah jumlah loker yang ada saat ini mencukupi? Saya sudah koordinasi dengan Kasih Kamtib, yaitu nanti akan ditambahkan loker lagi Bapak. Izin. Jadi 60 totalnya. Oke, berarti di rancangan itu berarti harus dimasukkan bahwa tidak hanya peremajaan, tetapi dilakukan penambahan ya terhadap loker Baik. yang ada. Betul. Nah, saya membaca pada kesimpulan itu dituliskan bahwa peremajaan adalah pilihan terbaik karena memiliki potensi untuk memberikan efisiensi jangka panjang yang signifikan dengan memanfaatkan fitur perangkat lunak yang tersedia tanpa mengeluarkan biaya. Nah, ini bisa nggak dijelaskan ini terkait? Karena di sini menyebutkan pemanfaatan fitur perangkat lunak dengan penggunaan loker ini bisa dijelaskan? Sebelumnya izin merevisi Bapak. Ya. Di situ saya harusnya perangkat keras atau bisa jadi bentuk loker. Jadi izin merevisi harusnya perangkat keras Pak, bukan perangkat lunak. Iya, karena kalau saya sih berpikiran begini, dikatakan loker ya seperti ada yang di foto ya, di foto yang ada foto loker itu cuma itu aja loker. Nanti ketika ada yang datang itu kan memasukkan barangnya ke situ semua udah selesai. Tapi di sini kan juga memasukkan pemanfaatan fiturnya ya. Ini saya kan agak gimana gitu. Sementara manual lokernya, tapi ada pemanfaatan fiturnya. Nah itu maksud saya gimana itu? Artinya apakah maksudnya ada pencatat terlebih dahulu untuk barang-barang yang dimasukkan ke loker tersebut atau hanya diberikan kunci saja kemudian dimasukkan ke loker itu? Jadi penggunaan teknologi ini apakah ya tadi saya katakan tadi dicatat dulu barang-barang yang disimpan dalam loker atau itu diberikan keleluasaan untuk hanya menaruh saja? Itu terkait dengan pemanfaatan ini perangkat lunak ini. Jadi ini salahnya. Artinya gimana? Izin Bapak hanya Ya. menyimpan barang lalu dikunci lalu kuncinya itu dibawa oleh pengunjung Bapak. Sedikit ya mungkin nggak dibilang penting nggak penting, tapi kita juga harus tahu juga ini di latar belakang ini masih mencantumkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ya, kan sudah dicabut ya, tapi dirubah ya. Betul Pak. Ya undang-undang ini kan ya dibilang penting nggak penting, tapi saya rasa penting ya karena jangan sampai ini kita nggak tahu Undang-Undang ASN ini sudah dicabut ya. Jadi nanti diperbaiki saja. Walaupun memang di pasalnya itu tidak berubah, saya lihat pasal 10 tetap sama antara undang-undang yang sudah dicabut. Tapi penulisannya tetap kita perbaiki saja menjadi Undang-Undang Nomor 20 ya. Itu saja perbaikannya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan sih bahwa memang rancangan ini tadi kan menyampaikan terkait dengan peremajaan saja. Nah, saya menyarankan tidak hanya peremajaan saja, bisa dilakukan mungkin penambahan dengan model lokernya itu mungkin tidak kayu. Kalau sekarang kayu bukan? Betul Pak, kayu Pak. Kayu. Nah ini bisa nggak di sekaligus bahwa rancangan ini menjadi perubahan sekaligus terkait dengan bentuk lokernya. Misalkan kalau sekarang itu banyak dalam bentuk plastik ya gitu ya, namanya bahan-bahan yang pasti itu yang tidak mungkin tidak kena rayap, hujan atau dalam batang yang besi-besi itu kan banyak itu. Mungkin kan nggak Pak Mentor yang terkait dengan penambahan loker dalam bentuk bukan kayu. Nanti mungkin bisa diskusin ya antara
Joko dengan Pak Mentor atau pimpinan terkait gitu. Gimana, Bisa Mas? saja Bapak, Ya, izin memungkinkan tidak? terkait bahannya. Iya. Siap. Gimana, Mas Mungkin Arzak, bisa nggak ini menjadi rancangan kegiatan bahwa penambahan ini juga meminta terkait dengan jenis lokernya, karena kan terkait dengan keamanan, kelayakan, sama kekuatan gitu. Sehingga ke depannya ketika ini rancangan jadi aktualisasi jadi, ini ada peninggalan yang bisa dilihat bahwa inilah hasil rancangan saya yang tidak mudah hancur, tidak mudah halus. Itu maksudnya seperti itu. Gimana, Mas Arzak? Mungkin jawaban dari saya dari segi efektivitas biaya itu izin Bapak. Ya, jadi terkait Sehingga dengan jadi anggaran ya. betul Pak. Ya, oke, nanti ini mungkin bisa dibahas, didiskusikan dengan Pak Mentor atau pimpinan terkait dengan pengadaan yang mungkin yang lebih baik ya, lokernya itu aja sih. Kemudian ya itu sinkronkan antara judul rancangan dengan kesimpulan itu tadi perbaikannya ya. Baik Pak. Baik, Ibu Kos, saya rasa cukup ya itu masukan dan tanggapan saya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Penguji atas masukannya. Jadi ada pencerahan lagi, Arzako ya, mungkin kita kembalikan saja ya ke judul semula optimalisasi ya. Karena memang ternyata kalau peremajaan dan penambahan kan tidak terrepresentasi dengan hanya judul peremajaan. Jadi kita nanti kembalikan lagi ke optimalisasi penggunaan loker gitu ya. Ya, Karena itu. meliputi bukan hanya peremajaan tapi meliputi dengan penambahan. Seperti itu. Dan tadi masukan bagus juga ya, Arzako dari Pak Penguji bahwa ini kaitannya gimana nih dengan pengunjung yang datang dengan peminjaman loker. Kalau pengunjung datang itu manual nggak mengisi peminjaman lokernya? Manual. Betul Bu, manual Bu. Jadi Oh sistemnya gitu. Ibu kita pengunjung datang pendaftaran lalu menyimpan barang-barang yang tidak boleh dibawa masuk itu di loker itu Ibu. Oke. Pendaftaran pengunjung dengan peminjaman loker. Apakah setiap orang yang berkunjung pasti meminjam loker atau enggak? Pastikan meminjam Ibu karena pasti ada barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk itu harus disimpan di loker tersebut Ibu. Oke. Artinya saat meminjam loker ada pencatatannya di sebelahnya nomor lokernya berapa gitu ya? Ada Ibu. Oh ya, oke. Nah, mungkin di situ Oke, kaitannya ya sedikit, tadi. sedikit Bu. Iya. Jadi Iya. ini terkait dengan judul menjadi catatan saya di sini ya. Artinya kembali ke optimalisasi ya. Sepertinya Akan begitu, Pak. Ya, jadi akan dirubah Iya. menjadi optimalisasi. Jadi yang Iya, diambil memang ini sebelumnya kesimpulan. optimalisasi, Pak, gitu. Ya, karena memang Iya. optimalisasi ini kan peremajaan ini bisa caranya optimalisasi ini salah satu dilakukan dengan peremajaan. Ini kembali ke optimalisasi judulnya ya. Jadi ini menjadi Iya. catatan saya bahwa judulnya bukan nanti apa namanya tadi peremajaan ya, tapi optimalisasi. Iya. Cukup fokus. Oke. Terima kasih. Mungkin juga bisa dipikirkan nanti ke depan Arzako, mungkin nanti kita diskusi aja ya bahwa sebenarnya untuk pencatatan supaya nggak manual juga bisa pakai barcode sebenarnya. Tapi nanti mungkin pada coaching berikutnya. Yang jelas judulnya ini kita kembalikan ke semula seperti itu Arzako ya. Baik Bu. Baik, terima kasih Arzako atas presentasinya dan juga Bapak Mentor dan juga Bapak Penguji atas evaluasinya. Sesi 2 pada seminar hari ini saya sudahi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.